Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 190. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita benar-benar ditunjukkan puncak pertarungan antara Kashimo Hajime melawan Hakari. Kedua dukun tersebut sudah habis-habisan dan menyerahkan semua yang mereka punya. Di awal chapter, meskipun Hakari sudah sekarat dan hampir mati, namun Hakari pun mendapatkan jackpot lagi yang ketiga kalinya dan pertarungan pun berlanjut kembali. Di akhir, Hakari pun menyadari kelemahan Kashimo Hajime dan membawanya ke laut. Tapi kemudian setelah terjadi pertarungan singkat di sana, Hajime yang sudah ada di ujung tanduk kemudian all out dan mengeluarkan ledakan serangan yang sangat besar. Nah, berikutnya masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Tokyo Colony nomor 2 pada part ke-9. Panel pertama sendiri dibuka dengan kita diperlihatkan dampak dari ledakan serangan Hajime yang terlihat sangat besar di sekitar dermaga, yang mana pada saat ini Panda juga ternyata sedang menyaksikan ledakan tersebut dan tentu saja masih hidup. Meskipun terakhir kali terlihat Panda dijadikan lollipop oleh Kashimo Hajime, tapi saat ini Panda kembali utuh bersama seluruh badannya, walaupun saat ini tubuh Panda menjadi kecil. Dan untuk pertanyaan apakah Panda bisa kembali ke tubuh besarnya meskipun tidak ada Yaga, menurut Mimin kemungkinan bisa, walaupun Mimin juga tidak tahu bagaimana cara Panda tumbuh besar. Apakah dirinya makan seperti panda pada umumnya atau menggunakan energi kutukan? Tapi terlepas dari itu sih, yang pasti saat ini Panda telah kehilangan dua inti mode gorila dan mode Triceratopsnya. Lalu dengan hal tersebut, menurut Mimin jika Panda tidak mendapatkan power up, Panda tidak akan terlibat lagi dalam sebuah pertarungan. Terlepas dari itu, di sisi lain, melihat ledakan tersebut tentu Panda pun mengkhawatirkan Hakari. Hingga akhirnya kekhawatirannya itu semakin menjadi ketika ada sebuah lengan jatuh di hadapannya karena lengan tersebut adalah lengan Hakari. Lalu berikutnya benar saja, di sini Kashimo Hajime ternyata selamat tanpa lecet sedikit pun. Namun saat ini energi kutukan miliknya benar-benar sudah habis tak bersisa. Hajime pun bergumam, setidaknya ledakan tersebut akan membunuh Hakari. Tapi tak lama kemudian, Hakari langsung muncul dengan ekspresi yang segar dan memberikan satu buah bogemnya pada Hajime. Lalu berhubung saat ini Hajime sudah tak memiliki energi kutukan tersisa, Kashimo Hajime pun langsung tumbang dan Hakari bisa dibilang sudah berhasil menundukkan shaman terkuat di Tokyo Colony nomor 2. Tapi meskipun begitu, Hakari terlihat kehilangan lengan kirinya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi di sini dijelaskan, pada saat ledakan tadi, Kashimo Hajime melepaskan semua kebocoran energi kutukan yang ia tahan, yang mana pada proses tersebut membuat energi kutukan Hajime yang seperti listrik berubah menjadi energi panas, lalu disebarkan ke air laut sehingga menghasilkan sebuah ledakan uap. Ledakan serangan tersebut bukan semata-mata pertahanan terakhir Kashimo Hajime, melainkan pada momen tersebut sebenarnya Kashimo Hajime juga mengincar lengan Hakari. Alasannya agar dalam kasus terburuk, jika Hakari selamat dari ledakan, dirinya tak akan bisa membuat segel untuk mengaktifkan domain expansion miliknya. Sebelum lanjut, Mimin akan membahas hal ini terlebih dahulu. Yang menarik, Hajime bilang kalau dirinya berniat menghancurkan lengan Hakari agar Hakari tidak bisa membuat segel tangan untuk mengaktifkan domain expansionnya. Yang artinya dari perkataan Hajime ini menjelaskan kalau ternyata segel tangan ketika mengaktifkan domain expansion itu diperlukan dan sepertinya merupakan salah satu syarat aktivasi dari domain expansion. Cukup menarik mengetahui kalau Gojo hanya membutuhkan sebelah lengan saja untuk aktivasi DE-nya, yang mana hal tersebut membuat sebuah keuntungan tersendiri bagi Gojo. Sementara Mahito justru membutuhkan 4 lengan untuk aktivasi domain expansion-nya, yang tentu saja hanya Mahito yang bisa melakukannya. Nah, kembali ke cerita, selain karena alasan tersebut, alasan lain Hajime berusaha untuk mencegah Hakari masuk ke dalam domainnya lagi. Karena di sini Kashimo Hajime juga tahu jika Hakari menggunakan domainnya lagi, Hakari pasti akan mendapatkan jackpot kembali. Karena ternyata di sini dijelaskan, jika Hakari mendapatkan jackpot pada mode Jitan, maka di pelepasan domain expansion berikutnya, Hakari akan memasuki mode Kakuhen. Dan di mode Kakuhen sendiri, Hakari pasti akan mendapatkan jackpot. Nah, tapi terlepas dari itu, lantas mengapa saat ini Hakari masih selamat? Bahkan Kashimo Hajime juga bertanya-tanya,
Harusnya pada ledakan tadi, Hakari sudah hancur berkeping-keping. Secara efek jackpot miliknya pun sudah habis. Jadi ternyata pada saat momen sebelum ledakan terjadi, Hakari sudah menyadari kalau Hajime berniat mengincar lengan kirinya. Maka dari itu, di sini Hakari pun membuat sumpah pengikat untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan lengan kiri sebagai timbal balik energi kutukan yang digunakan untuk melindungi tangan kiri Hakari akan berpindah dan melindungi seluruh tubuhnya. Maka dari itu, saat ini Hakari pun selamat meskipun kehilangan tangan kirinya. Sekedar reminder buat kalian yang lupa, sumpah pengikat ini memang bisa digunakan pada diri sendiri. Contohnya Nanami dan Aoi Todo juga membuat sumpah pengikat untuk diri mereka sendiri agar kemampuan mereka lebih efektif. Yang tentu saja hal tersebut juga datang dengan batasan-batasannya sendiri. Nah, lalu berikutnya, setelah mendengar penjelasan tersebut, Kashimo Hajime pun meminta Hakari untuk segera membunuhnya. Tapi kemudian Hakari pun bilang jika dirinya membunuh Hajime, maka 100 poin yang dimiliki olehnya akan hilang begitu saja. Dan terlepas dari itu, di sini Hakari sendiri merasa kalau dirinya tidak menang. Mengapa demikian? Jadi di sepanjang pertarungan tadi, Hakari menyadari kalau Kashimo Hajime tidak satu kali pun menggunakan teknik kutukannya. Dan dengan hal tersebut, Hakari pun mengakui kalau dengan kemampuan manipulasi energi kutukannya saja dan sifat spesial yang dimiliki energi kutukannya, Kashimo Hajime benar-benar sudah sangat kuat. Lalu yang menarik, di sini Hajime pun menjawab kalau sebenarnya dirinya memang memiliki teknik kutukan. Namun kemampuan tersebut hanya bisa dipakai sekali dalam satu waktu saja. Dan Hajime hanya berniat menggunakan teknik kutukannya itu ketika melawan Sukuna. Cukup menarik mengetahui kalau ternyata teknik kutukan Hajime bukanlah kekuatan petirnya. Tapi sebenarnya teknik kutukan macam apa yang dimiliki oleh Hajime hingga hanya bisa digunakan sekali saja dalam satu waktu. Ya, yang jelas sih sepertinya kemampuan tersebut bukan main-main. Lalu berikutnya, tak lama kemudian di sini Panda pun menemukan Hakari dan mendatanginya. Yang mana di saat yang sama, Hakari pun membuat kesepakatan dengan Kashimo Hajime di mana dirinya harus berpihak pada Hakari. Sebagai gantinya, Hakari akan memberikan kesempatan pada Hajime untuk bertarung dengan Sukuna. Di sisi lain, Panda yang mendengar hal tersebut pun langsung keberatan karena hal tersebut tentu akan menjadi masalah. Namun Hakari menjawab kalau Kohai harus mengikuti apa kata senpainya. Yap, dari perkataan Hakari di sini sih sepertinya Hakari sudah tahu kalau Yuji itu adalah wadah dari Sukuna. Sementara di sisi lain, Kashimo Hajime terlihat bingung mengapa Sukuna disebut Kohai oleh Hakari. Lalu berikutnya, Hakari pun pergi duluan menemui Charles. Ternyata pada pertarungan sebelumnya, Hakari tidak membunuh Charles. Dan saat ini sendiri, melihat kedatangan Hakari, Charles pun cukup terkejut. Terutama dengan kondisi Hakari yang saat ini kehilangan sebelah lengannya. Tapi yang menariknya di sini Hakari pun bilang kalau dirinya akan memperbaikinya nanti, yang dalam konteks ini adalah lengan kirinya. Yang menjadi pertanyaan Mimin sih, apakah lengan Hakari memang masih bisa disembuhkan setelah digunakan untuk sumpah pengikat? Karena mungkin sumpah pengikat memiliki sistem sendiri kalau apa yang dikorbankan menjadi permanen. Ya, tapi jika dilihat dari perkataan Hakari sih, besar kemungkinan lengan Hakari masih bisa disembuhkan. Namun tentu berhubung si Hakari ini tidak bisa menggunakan teknik kutukan terbalik, ditambah saat ini dirinya juga tidak bisa menggunakan domain expansion akibat lengannya yang kurang sebelah, jadi antara Hakari harus kembali ke markas dan meminta bantuan Shoko Ieiri, menunggu Yuta, atau ada sesuatu lain yang bisa menyembuhkan lengannya. Lalu berikutnya, di sini hanya terjadi perbincangan random dan pembulian Hakari saja terhadap Charles. Yang masih belum jelas apakah Hakari ini berniat dalam tanda kutip menyelamatkan Charles atau merekrut Charles untuk masuk ke dalam timnya, membereskan koloni serta membebaskan Gojo. Tapi terlepas dari itu, di sini tak lama kemudian Momo Nishimiya dari sekolah Kyoto muncul dan menanyakan apakah Hakari sudah mendapatkan 100 poin. Karena dirinya memiliki 4 peraturan yang harus ditambahkan. Pertama, memperbolehkan sesama player untuk mentransfer poin dalam rangka untuk mencegah aturan ke-8, yaitu jika 19 hari seorang player masih memiliki nilai poin yang sama, maka teknik kutukannya akan dicabut. Yang ternyata di sini terungkap kalau hal tersebut sama dengan kematian. Kedua, memperbolehkan seorang player untuk mundur dari The Cooling Game dan menggantinya dengan seseorang dengan membayar 100 poin dalam rangka untuk menyelamatkan korban The Cooling Game.
Lalu ketiga, menghilangkan sinyal pengganggu yang ada dalam koloni dalam rangka untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari situasi di setiap koloni. Yang mana menurut Mimin sih aturan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk ditolak oleh Game Master. Dan terakhir, aturan keempat memperbolehkan semua orang keluar masuk dari koloni. Yang lagi, menurut Mimin, aturan ini pun kemungkinan akan ditolak oleh Game Master. Jadi itulah 4 aturan utama yang harus segera dimasukkan ke dalam The Cooling Game ini. Dan berhubung aturan pertama sendiri sudah berhasil ditambahkan oleh Yuji, itu artinya hanya tinggal 3 aturan tersisa. Lalu di sini Nishimiya pun kembali berkata kalau aturan ketiga bisa ditunda. Mendengar hal tersebut, Hakari pun langsung terkejut karena justru aturan ketigalah yang paling penting untuk saat ini. Namun Nishimiya pun membalas dengan bantuan Ui, yaitu adiknya Mei, ditambah Maki Zenin yang bisa keluar masuk barrier dengan bebas, mereka bisa mengatasi aturan ketiga. Mendengar hal tersebut, tentu saja Hakari pun merasa ada yang janggal. Kenapa Maki Zenin menjadi variabel yang penting di sini? Lalu Nishimiya pun menjawab kalau saat ini Maki Zenin sudah menjadi monster. Sebelum lanjut, Mimin akan membahas tentang Ui terlebih dahulu. Sebelumnya Nishimiya mengatakan untuk mengatasi aturan ketiga, selain dengan bantuan Maki, adik dari Mei yaitu Ui juga akan ikut membantu. Pertanyaannya, bagaimana cara Ui mengatasi aturan tersebut dan sebenarnya kemampuan apa yang ia miliki? Di usianya yang masih muda, Ui sudah menjadi partner dari kakaknya sendiri yang merupakan shaman tingkat 1. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai aset yang sangat berguna. Ui memiliki energi kutukan yang besar, ditambah dirinya pun juga bisa menggunakan simple domain. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Ui untuk mengatasi aturan ketiga? Sebenarnya teknik kutukan Ui sendiri belum diketahui secara pasti seperti apa. Tapi menurut perkataan Mei, ketika Kenjaku berhasil menyegel Gojo, dirinya pindah dari Jepang ke Malaysia dengan teknik milik Ui. Jadi sepertinya teknik milik Ui ini adalah semacam teleportasi. Tapi apakah teknik Ui bisa menembus barrier koloni atau tidak, itu pertanyaan lain. Jadi kita tunggu saja di chapter yang akan datang, akan seperti apa. Nah, berikutnya adegan pun berpindah pada Maki. Saat ini kita ditunjukkan Maki yang sedang membantai para roh terkutuk yang ada di Sakurajima koloni. Hingga tak lama kemudian, Maki pun bertemu dengan Kamo Noritoshi dari sekolah Kyoto. Di sini terlihat kalau Noritoshi memiliki mode rambut baru dan yang menarik dirinya juga bilang kalau posisi pemimpin klan Kamo jatuh pada orang lain. Sedikit informasi, Noritoshi merupakan anak yang lahir di luar nikah dari sang pemimpin klan Kamo saat ini. Karena istri sahnya tidak bisa memberikan seorang anak yang memiliki teknik bawaan klan Kamo yaitu manipulasi darah, akhirnya Noritoshi lah yang akan menjadi kepala klan berikutnya. Tapi pada chapter ini disebutkan kalau posisi tersebut jatuh ke tangan orang lain. Ya, mungkin posisi Noritoshi ini sama seperti Megumi. Meskipun dirinya memiliki teknik kutukan bawaan Kamo, namun di dalam klan ada anggota-anggota yang lebih sah yang juga mengincar posisi tersebut. Tapi terlepas dari itu, berikutnya Noritoshi pun kembali berkata kalau saat ini kebanyakan para penyihir dan roh terkutuk yang berbahaya sedang ditangani. Ditangani oleh siapa? Sayangnya tidak disebutkan. Noritoshi pun kembali melanjutkan pada Maki untuk segera menemui Ui dan menuju koloni berikutnya. Namun di sini Maki pun sepertinya tidak terlalu percaya pada Mei dan Ui karena menurutnya dua saudara tersebut cukup licik. Hingga tak lama kemudian di tengah situasi tersebut muncul roh terkutuk berbentuk cacing sedang mengamuk sembari mengancam Kogane di hadapan Maki dan Noritoshi. Tak diketahui sebenarnya apa atau siapa roh terkutuk tersebut, tapi jika melihat roh tersebut bisa berbicara, sepertinya roh terkutuk cacing besar Alaska ini merupakan roh terkutuk tingkat spesial, dan chapter pun berakhir sampai di sana. Ya, di akhir Mimin ingin sedikit membahas tentang Maki. Dengan diperlihatkannya Maki saat ini, sepertinya mini arc Tokyo Colony nomor 2 akan segera selesai dan berpindah pada point of view Maki Zenin. Lalu yang menariknya lagi, pada saat kemunculan Maki, terlihat kalau sebelah mata Maki sudah sembuh. Padahal sebelumnya mata kanan Maki terluka cukup parah setelah ditebas oleh ayahnya sendiri. Jadi sepertinya selain kekuatan fisik Maki yang meningkat drastis, daya tahan dan regenerasi tubuh Maki pun bertambah kuat dan cepat. Tapi terlepas dari itu, seperti yang Nishimiya katakan,
alasan Maki bisa keluar masuk koloni dengan bebas mungkin itu karena saat ini Maki benar-benar tidak memiliki energi kutukan sama sekali seperti Toji dahulu. Karena sebenarnya manusia biasa pun memiliki energi kutukan, dan Maki sendiri sebelum mendapatkan power up dari Mai pun dirinya juga memiliki sedikit energi kutukan. Jadi kemungkinan besar itulah alasan mengapa Maki bisa keluar masuk koloni dengan bebas, karena dirinya tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Yang tentu saja mengingat power up Maki saat ini, Maki akan menjadi kekuatan tempur yang sangat mengerikan dan menjadi variabel tak terduga baik bagi kawan maupun lawan. Karena sepertinya terlepas dari apa yang harus ia lakukan saat ini, Maki hanya bergerak sesuai kehendaknya sendiri. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.